Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 20 Desember 2022, hari biasa khusus Advent. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita kembali mendengarkan kisah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel sebagai malaikat Tuhan menyampaikan pesan Allah Maha Tinggi kepada Maria yang pada saat itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Ia mendapatkan pesan itu, pesan yang sangat spesial dari Tuhan. Pesannya jelas, ditujukan kepada orang yang jelas. Pesan Allah lewat malaikat Tuhan itu cukup mengagetkan Maria. Dalam pesan malaikat itu terkandung 7 kabar yang cukup mengagetkan Bunda Maria. Pesan yang pertama yang mengagetkan Bunda Maria adalah, ia sebagai seorang perawan dengan status sebagai tunangan Yusuf, dia harus menjadi seorang ibu. Lalu yang kedua, dia akan menjadi ibu oleh karena Roh Kudus akan turun atasnya, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Malaikat melanjutkan, sebab itu anak yang akan dilahirkannya itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, artinya penyelamat. Lalu kekagetan yang kelima adalah, Tuhan akan menjadikannya, anak yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, menjadikannya sebagai raja, mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu pesan ketujuh yang mengagetkan Bunda Maria adalah sebagai tanda ilahi. Malaikat pun menyampaikan perihal Elisabet saudarinya yang sudah lanjut umurnya, namun sedang mengandung, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudari-saudaraku, sudah sejak lama Allah menjanjikan akan datangnya penyelamat. Janji Tuhan itu disampaikan lewat para nabi, menubuatkan akan kedatangannya Mesias, sang juru selamat. Dalam sabda Tuhan hari ini, janji Tuhan terpenuhi. Penyelamat itu tidak lahir di sebuah kastil mewah dan di lingkungan bangunan kerajaan,
tidak juga terlahir seperti Raja Salomo dengan hingar-bingar kemewahan. Sang penyelamat itu justru hadir dan lahir dalam hati yang bersahaja dan sederhana, dalam rahim Maria yang percaya pada kehendak Allah. Sikap percaya Maria bukanlah percaya yang buta, tapi percaya yang aktif menyediakan diri bagi rencana Allah terjadi atas hidupnya. Kepercayaan Maria nampak dalam dialognya dengan malaikat Tuhan. Saat mendapatkan kabar bahwa ia akan mengandung, pesan itu cukup membingungkan. Ia masih perawan, tapi akan mengandung. Kebingungan Maria amat bisa dipahami, maka Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria butuh penjelasan atas kebingungannya itu. Malaikat pun menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Maria mendengar pesan itu dengan penuh iman, sebab bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Saudari-saudaraku yang terberkati, dengan terpilihnya Maria sebagai Bunda Allah yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita, menegaskan kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh ingin menyelamatkan manusia ciptaannya dan punya rencana untuk tiap kita. Rencana terbesar Allah untuk manusia, untuk tiap kita adalah agar kita semua selamat dan bahagia. Semoga kita selalu punya harapan di saat segala apa yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. O kunci Daud dan tongkat dari bangsa Israel, yang mana apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Datang dan pimpinlah tawanan dari rumah penjara, dan dia yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.